hari ini tidak banyak, ya, tidak terlalu banyak ya, materi yang kita bahas hari ini. Jadi teman-teman untuk semester kedua ini kita akan mempelajari materi tentang grafis, ya. Kalau grafis itu macam-macam ya teman-teman ya. Materi grafis itu yang utama kita untuk saat ini semester yang kedua ini adalah membuat grafis menggunakan CorelDRAW. Mungkin teman-teman kelas 5, yang kelas 5 semester 1 kemarin sudah dapat CorelDRAW ya, tetapi tidak praktek, waktu itu kita belum sempat praktek. Nah, saat ini kita saat mengikuti ekstrakurikuler TIK, teman-teman akan belajar materi dari materi CorelDRAW. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelumnya teman-teman, kok kenapa materi CorelDRAW ya? Kan tidak semua punya komputer ya, betul nggak teman-teman di sini? Oke, benar ya, karena tidak semua punya komputer. Nah, dari semester 1 kemarin, syarat teman-teman untuk mengikuti ekstrakurikuler TIK minimal itu harus mempunyai laptop atau komputer ya. Tapi tidak apa-apa buat teman-teman yang memang saat ini tidak punya laptop atau komputer, teman-teman bisa mengikuti saja. Nanti kalau ada waktu kita akan coba di ruang TIK, karena ruang TIK sekarang sudah bebas dipakai ya, tetapi dengan pengawasan guru TIK sendiri ya. Jadi suatu waktu nanti akan Kak Yonas minta ke Pak Indra sebagai kepala sekolah untuk menggunakan ruangan TIK untuk praktek, kita coba praktek ekstrakurikuler TIK ya teman-teman ya, karena lebih enak kita praktek bersama-sama di suatu tempat. Nanti akan Kak Yonas urus izinnya, kemudian waktunya kita belum tahu ya waktu kapan nanti bisa dilaksanakan, karena kalau waktunya sore tidak semua teman-teman punya waktu sore ya. Jadi kalau maupun waktu pagi kita harus sepakat, karena kalau pagi itu pulang sekolah belum tentu jadwalnya teman-teman sama semua masuknya. Jadi untuk kemungkinan untuk 1 atau 2 minggu ini kita coba belajar TIK dari komputer atau laptop teman-teman ya. Oke, baik, sebelumnya di sini sudah ada teman-teman yang sudah punya program CorelDRAW? Yang punya silakan. Kira-kira siapa ya? Belum punya semua. Oh ya, belum punya semua, ya ampun. Kalau begitu kita coba ya. Jadi begini, Kak Yona sendiri sudah punya softwarenya, sudah punya software untuk aplikasi CorelDRAW. Jika teman-teman menginginkan aplikasi, jadi kita untuk hari ini kita tidak praktek dulu ya teman-teman ya, karena kita harus mempunyai aplikasi dulu atau program dari CorelDRAW. Nah, untuk besok, misalkan teman-teman menginginkan aplikasi CorelDRAW atau akan diinstal di komputer atau laptop teman-teman, teman-teman mempunyai flash disk ya? Di sini sudah punya flash disk belum, teman-teman di sini? Punya ya? Ada yang belum punya flash disk? Punya. Punya. Nah, punya flash disk berarti harus punya laptop juga ya. Karena nanti teman-teman akan dikasih Kak Yonas data, kasihkan program, nanti program itu akan diinstal di laptop atau komputer teman-teman. Ya. Programnya itu besar dari program aplikasi yang Kak Yonas berikan itu sekitar 400 MB. Ya. Jadi CorelDRAW yang kita pelajari adalah CorelDRAW 17. Ya. Kalau yang di TIK teman-teman kemarin dapatnya CorelDRAW 14, yang sekarang kita coba praktek menggunakan CorelDRAW 14. Nah, seperti ini ya, coba Kak Yonas sharekan screen dulu, share screen, contoh dari program CorelDRAW 14. Oke, nah di sini sudah jelas ya, di sini ada program CorelDRAW 14. Coba nanti Kak Yonas akan berikan teman-teman materi. Sebentar ya, menunggu sebentar. Tunggu sebentar teman-teman. Oke, kita coba membuka program CorelDRAW ya di sini. Contohnya sekarang teman-teman bisa lihat. Oke, di sini Kak Yonas akan coba, kalau misalkan teman-teman sudah menginstal program CorelDRAW, otomatis nanti programnya akan muncul di desktop ya, desktopnya teman-teman di sini. Nah, untuk membuka program aplikasi sama seperti teman-teman membuka program PowerPoint, sama seperti membuka program Microsoft Word atau Microsoft Excel ya. Nanti letaknya setelah diinstal akan berada di desktop atau di bagian
search ya, search di sini program atau di bagian pencarian melalui Start All Program ya. Nah, contoh program CorelDRAW seperti ini teman-teman. Ini kita coba lihat. Ini CorelDRAW yang 17 ya, sudah X7. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, seperti ini contoh program dari CorelDRAW. Nah, maka dari itu teman-teman, mulai hari Senin, jika teman-teman menginginkan program aplikasi CorelDRAW, biar nanti teman-teman bisa menggunakan di rumah ya. Nanti cara installnya juga akan Kak Yonas jelaskan saat kita Zoom. Ya, Zoom berikutnya Kak Yonas jelaskan cara install program aplikasi CorelDRAW. Ya, jadi aturannya saat teman-teman akan menginstal program CorelDRAW tidak boleh terkoneksi dengan komputer, dengan internet, maaf, tidak boleh koneksi dengan internet ya teman-teman ya. Kalau koneksi komputer harus wajib itu. Kita install Corel kok pakai komputer ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau install, saat penginstalan kita semuanya menggunakan HP saja ya. Tidak boleh ada koneksi internet dengan saat kita menginstal. Nah, seandainya teman-teman mengkoneksi internet, waktu itu komputernya terkoneksi internet, kemudian teman-teman menginstal CorelDRAW, otomatis nanti CorelDRAW cuma memberikan waktu teman-teman menggunakan selama 30 hari. Ya. Jadi ketika teman-teman menginstal program CorelDRAW, CorelDRAW hanya memberikan waktu teman-teman 30 hari. Jadi tidak bisa dipakai selamanya. Karena program CorelDRAW yang akan diberikan Kak Yonas di sini adalah program yang sudah dimodifikasi, yang sudah dihack supaya teman-teman itu menggunakan aplikasinya tidak perlu membayar. Nah, ini sebenarnya nggak baik juga ya Bu Asmi ya. Kok memberikan program yang ilegal ya ini? Ini programnya bagus untuk kita semua, tetapi karena keterbatasan biaya ya, kita terbatas dengan dana. Harga dari program ini sendiri sekitar, kalau paling murah itu kalau satu komputer biasanya sekitar 500.000 ya teman-teman untuk membeli aplikasi. Tetapi dari Kak Yonas itu aplikasi gratis, hanya saja tidak boleh terhubung dengan internet. Jadi saat teman-teman menghidupkan laptop, menghidupkan aplikasi CorelDRAW seperti ini, tidak boleh terhubung dengan internet. Nah, kenapa kok punya Kak Yonas bisa terhubung internet, bisa dipakai? Nah, di sini juga sudah Kak Yonas masukkan, namanya masukkan crack. Crack itu membuat kode curang supaya aplikasi CorelDRAW-nya bisa dipakai saat menggunakan internet. Itu juga bisa teman-teman pakai besok ya. Tetapi ada cara-caranya. Jadi tidak gampang teman-teman membuat aplikasi atau menginstal aplikasi CorelDRAW di laptop atau komputer. Nah, lama menginstal aplikasi CorelDRAW juga biasanya tergantung dari memorinya laptop atau komputer. Kalau misalnya memorinya cuma 2 GB, teman-teman menginstal ke laptop teman-teman, itu akan memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Tetapi kalau memori RAM-nya sekitar 4 GB sampai 8 GB, nah saat penginstalannya itu sekitar 30 menit atau bahkan kurang dari 30 menit. Jadi 10 sampai dengan 15 menit sudah bisa selesai install CorelDRAW. Oke ya, seperti itu ya. Jadi syarat yang pertama tadi sebelum menginstal, teman-teman harus mematikan koneksi internet. Contohnya seperti ini, di bawah ini ada jaringan internet, teman-teman bisa lihat ya pada bagian bawah ini. Nah, bagaimana cara mematikan atau memutuskan koneksi internet? Caranya teman-teman hanya tinggal disconnect saja. Ya, disconnect saja pada jaringan yang teman-teman pakai. Misalnya di sini ada jaringan dari namanya Android, namanya TK Kanis Indra Bakti, namanya macam-macam ya di sini ya. Nah, teman-teman tinggal disconnect saja. Setelah itu teman-teman boleh menginstal aplikasi CorelDRAW. Ya. Jadi syaratnya gitu. Misalkan teman-teman sudah terlanjur menginstal aplikasi CorelDRAW dan terhubung di internet tidak apa-apa. Jadi 30 hari. Nah, setelah 30 hari masa pemakaian, otomatis teman-teman akan diblokir oleh aplikasi CorelDRAW. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Bisa paham? Mungkin ada yang mau bertanya dulu teman-teman? Ada yang mau bertanya apa kesulitan? Kak, kira-kira butuh kapasitas memori atau harddisknya berapa giga ya? Biasanya itu harddisknya itu kita butuhkan kapasitas yang paling banyak digunakan itu cuma 2 giga. Jadi kalau misalnya teman-teman punya komputer seperti ini atau laptop ya, di sini sudah ada berapa giga? Coba kita lihat teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus tahu kapasitas dari harddisk teman-teman. Klik saja teman-teman pada disk PC ya di sini. Oh, di sini ternyata memorinya Kak Yonas hampir penuh ya ini. Sisanya cuma 19 giga. Nah,
Di sini 19 GB pun masih bisa dipakai untuk menginstal aplikasi CorelDRAW ya. Jadi jangan sampai kapasitas dari Windows, dari C-nya teman-teman, di sini ada C ya. Windows teman-teman itu jangan sampai cuma sisa 2 GB saja. Jadi ada 2 GB free dari 237. Nah, di sini kebetulan hard disk-nya ini adalah 250 GB kapasitas hard disk. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi saat menginstal itu pastikan bahwa hard disk teman-teman itu tidak penuh ya. Masih ada sisa dari hard disk sekitar 10 GB, paling tidak 10 GB ya. Karena nanti aplikasinya sendiri sekitar 2 GB. Oke, seperti itu. Silakan teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh lewat chat. Ada yang mau tanya dulu, silakan. Kalau masih bingung, silakan bertanya. Pak, program aplikasi CorelDRAW ya, apakah teman-teman, atau mungkin teman-teman punya usul. Teman-teman punya usul. Misalkan dengan aplikasi CorelDRAW seperti ini akan susah buat teman-teman harus install lagi komputer dan lain-lain. Atau mungkin teman-teman punya usul, kita pakai aplikasi yang dari internet saja. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah pernah menggunakan aplikasi Canva? Ada yang bisa menjawab? Sudah pernah menggunakan aplikasi Canva, teman-teman? Sudah. Nah, aplikasi Canva seperti ini. Jadi hampir sama dengan penggunaan CorelDRAW, teman-teman. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, nanti Kak Yunus akan coba jelaskan di sini. Coba teman-teman nanti bisa buka internet di rumah. Teman-teman ketikkan saja Canva. Canva.com ya. Dari internet teman-teman di rumah. Ketikkan saja canva.com. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa membuat aplikasi Canva, membuat poster. Jadi kita tujuannya semester 2 ini cuma membuat poster ya, teman-teman ya. Karena nanti poster dari teman-teman itu nanti akan dipamerkan di, misalnya teman-teman mau memamerkan di sosial media sekolah. Sekarang kan kita lagi membuat sosial media sekolah guru-guru untuk penerimaan siswa baru ya. Biasanya guru-guru menggunakan ini. Yang sering dipakai Bapak Ibu guru ini adalah Canva. Jadi Canva ini bisa mendesain poster, mendesain pamflet, mendesain banner dan lain-lain. Nah, di sini sudah ada contoh teman-teman. Ini ada contoh poster. Nah, di sini ada salah satu teman-teman yang dibuat oleh guru-guru. Coba kita lihat. Ini ada contoh. Oh, ternyata kemarin. Oke, kita lihat di sini. Nah, ternyata kemarin ya, teman-teman bisa lihat ini ya. Doa pagi ini dibuat oleh guru menggunakan Canva. Ini sudah ada ini Canva SDK Nisi Senggan. Teman-teman nanti bisa dipakai Canva ini, bisa diedit. Ini tujuannya sama. Jadi sebenarnya aplikasi Canva ini lebih mudah dipakai oleh teman-teman. Jadi ini cuma teman-teman hanya memasukkan saja aplikasi, memasukkan gambar, memasukkan foto dan lain-lain. Ya, di sini lebih mudah ya. Kira-kira ada usul teman-teman? Ada yang mau usul kita mau pakai Canva saja atau mau menggunakan CorelDRAW? Silakan, ada yang mau usul teman-teman? Mudah, mudah, semuanya mudah buat teman-teman. Termasuk Canva juga, kita mau belajar Canva. Jadi begini Bu Asmi, misalkan teman-teman kesulitan dengan CorelDRAW semester ini, teman-teman bisa menggunakan juga Canva. Bagaimana Bu Asmi? Oh ya, tidak apa-apa Kak Yunas. Ya, Atau mau dicoba dulu nggak nginstalnya? Saya juga ikut aja, misalnya mau dicoba nginstalnya, terus kalau berarti memang kita coba yang CorelDRAW dulu ya Bu Asmi, bagaimana? iya, mungkin supaya tahu juga, terus nanti baru ke Canva gitu endingnya. Karena kan akhir dari ekskul ini, goalnya kan nanti akan ada pameran juga atau menunjukkan hasil karya anak-anak yang ikut ekstra. Jadi nanti di akhir itu kalian akan menunjukkan hasil karya kalian yang sudah dibuat selama ekskul TIK ini. Nah, yang mudah memang menggunakan Canva. Namun isian Canva ini kan sebenarnya hasil dari CorelDRAW ya Kak ya. Betul, betul, Kayak ya, betul. konten-kontennya. Memang kita memang sangat perlu sebenarnya mengenal dasar-dasarnya ya. Nah, mungkin kalau menurut saya perlu juga sih dikenalkan untuk CorelDRAW ini dipraktekkan dan nanti kita lihat seperti apa perkembangannya, kemudian baru Canva. Gitu sih Kak. Oke, baik Bu Asmi, Mm-mm. terima kasih. Jadi solusinya itu yang pertama kita coba dulu. Nah, misalkan dalam waktu dekat kita bisa mendapatkan izin untuk menggunakan ruang TIK, ya karena itu fasilitas sekolah juga untuk teman-teman ya. Karena di ruang TIK semua komputer sudah terinstall
aplikasi Corel Draw, malah lebih mudah lagi, lebih gampang lagi dipakai oleh teman-teman ya. Jadi kita tinggal menunggu jadwalnya. Kalau sudah ada jadwal untuk kita coba praktek TIK, ekskul TIK menggunakan lab komputer, kita bisa memakai lab komputer ya. Tapi waktunya kita menunggu dulu ya teman-teman ya. Kita melihat waktu mana yang pas untuk dipakai teman-teman ekskul. Kira-kira kalau teman-teman ke sekolah sore hari bagaimana? Ke sekolah sore hari kita belajar sekitar 1 jam ekskul TIK. Nah, gimana anak-anak? Ini Kira-kira nanti Yunus hari betul, kasihkan kita pilihan. Seandainya kalau memang Kak nanti install di rumah susah lagi, nggak bisa, repot dan lain-lain. Memang agak repot sih ya teman-teman ya. Tetapi solusinya satu, misalnya teman-teman mau di sekolah, kira-kira kita mau misalnya hari Jumat, oke lah, nggak apa-apa hari Jumat. Jamnya mau jam 3 boleh, jam 4 boleh, karena kita belajarnya cuma 1 jam. Bagaimana teman-teman? jadi kayak ya silahkan. Ya kita silakan. Jam 3. Bagaimana kita? Ada usul teman-teman? Silakan yang mau usul. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa susah atau keberatan untuk menginstal aplikasi Corel Draw di rumah, teman-teman kita ajak untuk praktek ekstrakurikuler TIK di sekolah. Ya, karena ini berhubungan dengan komputer juga, dengan laptop. Karena mungkin di sini hampir sebagian besar tidak punya laptop ya, punya komputer ya. Bagaimana teman-teman? Kalau yang Nanti, ikut ekskul TIK ini kayaknya semua udah punya, Kak. oh sudah punya ya Kak, Bu Asmi? Iya, Kak Asmi, iya. Kayaknya udah Iya. punya semua. Iya kan anak-anak yang ikut ini semuanya sudah punya komputer atau laptop kan? Ya, yang belum siapa? Mungkin ada yang belum, ada Angel di situ ya, belum punya ya Angel? Atau ada siapa lagi? Kemarin ada yang sempat menyampaikan tidak punya komputer, tidak punya laptop, nggak apa-apa. Oh ya, oke. Itu Ya. bisa sih pakai yang sekolah nanti. Jadi Kalau kalau misalnya memang setuju ya. Oke, Bu Asmi. Jadi kita coba dulu minggu pertama dan minggu kedua. Misalnya kita sudah mendapatkan izin, minggu ketiga kita bisa menggunakan langsung lab TIK. Jadi nanti akan Kak Yunus berikan kuesioner apa ya Bu namanya itu Bu? Nah, Iya, angket ya, kuesioner angket yang ya. Google Form itu ya. Betul. Nanti teman-teman silakan mengisi angket bersama orang tua. Ya. Nanti ada pilihan waktunya, pilihan hari dan waktu. Jadi misalnya kita sepakat hari Jumat. Hari Jumat kita semua belajar TIK di sekolah. Waktunya mau sore atau mau pagi setelah pembelajaran selesai. Begitu Bu Asmi? Nanti yang dampingi Kak Yuna saja, karena Bu Asmi mungkin sibuk, Kak Yuna saja mendampingi tidak masalah teman-teman. Ya, nanti Bu Asmi akan sesekali bisa mendampingi teman-teman juga. Karena Bu Asmi juga teman-teman. Corel Draw itu. Oh, Corel Draw ya. Kalau Corel Draw Bu Asmi belum tahu sih. Taunya Canva ini. Ya, kalau guru-guru, Bapak Ibu guru itu memahami Canva, karena Canva itu mudah sekali. Tapi nanti tetap kita akan belajar Canva juga, ya. Canva juga penting buat teman-teman karena teknologi sudah semakin canggih, terus banyak yang membuat poster, membuat pamflet, leaflet, dan flyer. Teman-teman juga paling tidak setelah lulus dari Kanisius Sengkan, teman-teman sudah punya keahlian untuk membuat poster, ya. Membuat poster menggunakan Corel Draw seperti ini, teman-teman. Tahu tidak dibayar berapa kita. Nah, kita membuat poster seperti ini, biasanya teman-teman kalau di percetakan kita akan dibayar satu poster itu sekitar 50.000 sampai dengan 75.000. Ya. Jadi teman-teman membuat poster itu bisa menghasilkan uang juga. Ya, bukan mengajarkan teman-teman cari uang harus belajar Corel, harus bisa Corel, enggak juga. Jadi untuk keahlian teman-teman saja ya. Karena nanti teman-teman saat SMA, SMP akan belajar juga Corel Draw. Oke, mungkin ada yang mau bertanya dulu sama Kak Yanas? Ada yang mau bertanya, teman-teman? Ada Ius, Pio, silakan. Dela, Gita, yang mau bertanya, Mikael? Atau ada yang masih ingin usul? Silakan usul apa saja boleh.
Karena kalau hari ini langsung kita materinya CorelDRAW, teman-teman akan kebingungan karena tidak langsung berhadapan dengan aplikasi CorelDRAW. Oke, ada usul? Oh ya, Ini Fania, Fania Kak. usulnya soalnya rumahnya jauh. Ya, betul rumahnya jauh ya. Itu yang susahnya di situ kalau rumahnya jauh. Ada lagi teman-teman? Rumah jauh jadi susah untuk mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Ada lagi teman-teman yang ingin usul atau ingin bertanya? Boleh teman-teman. Kita hari ini cuma ngobrol-ngobrol saja ya. Nah, nanti kalau misalnya hasilnya sudah keluar teman-teman, seperti tahun kemarin itu teman-teman kalian yang kelas 6 sudah membuat poster. Posternya itu bagus-bagus ya. Semua posternya mereka buat bagus-bagus semua. Posternya itu judulnya tentang penerimaan siswa baru di sekolah. Ya. Jadi waktu itu teman-teman membuat poster penerimaan siswa baru dan juga poster ulang tahun sekolah. Jadi mereka membuat banyak sekali poster waktu itu. Nah, setelah itu mereka membuat poster dan disimpan di ruang TIK ya, disimpan di komputer TIK semuanya. Itu hasilnya sudah ada. Minggu depan mungkin Kak Yunus bisa tunjukkan teman-teman hasil yang sudah dibuat oleh kakak-kakak yang sudah lulus. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Josie mau bertanya, Dela mau bertanya. Ya, setidak-tidaknya nanti programnya seperti ini. Oke, di sini sudah ada contoh juga yang sudah Kak Yunus buatkan sebelumnya. Jadi teman-teman di sini nanti teman-teman akan belajar pertama dasar itu adalah membuat bentuk dulu ya. Sama seperti teman-teman belajar paint ya. Paint itu yang pertama dipelajari itu adalah bentuknya dulu. Jadi teman-teman tidak langsung membuat jadi poster, jadi banner dan lain-lain, tetapi teman-teman belajar bagaimana belajar membuat bentuk dulu karena membuat bentuk dengan CorelDRAW itu mudah ya, mudah tidak susah ya, hampir sama dengan paint. Jadi fungsinya itu sudah ada semuanya di bagian pojok kiri. Nah, bagaimana teman-teman membuat kotak ya? Membuat kotak tinggal klik pada rectangle tool, teman-teman tinggal masukkan saja kotak. Memberi warna tinggal teman-teman memilih saja icon color ya, icon color di sebelah kanan itu tinggal milih aja warna. Jadi nanti teman-teman akan membuat seperti ini, hasilnya sudah ada contohnya salah satu ya ini ya. Ini contoh kemarin yang sudah dibuat sama Kak Yonas. Ada contoh ya, ini dibuat menggunakan CorelDRAW teman-teman. Oke, menunggu. Nah, contoh seperti ini ya, ini dibuat menggunakan CorelDRAW. Ya, kok bisa ya ada tulisan kok di dalam tulisan ada gambar hutan, gambar pohon dan lain-lain. Nah, ini caranya akan dijelaskan Kak Yonas besok satu persatu ya. Jadi kita membuat kotak dulu dasarnya, membuat kotak dulu di sini, kemudian kita memasukkan tulisan-tulisan kita masukkan, kemudian kita masukkan gambar dan lain-lain untuk mendukung poster yang sudah kita buat. Nah, ini salah satu poster, teman-teman. Ini membuat poster ini mudah sekali ya. Caranya juga akan Kak Ines jelaskan bagaimana teman-teman memasukkan awan di sini. Ada awan ini. Kebetulan ini ilustrasinya adalah hutan ya. Ini adalah ilustrasi hutan, di mana hutan ini di atasnya itu ada awan. Ya, jadi ini adalah ajakan gerakan untuk menanam 1 juta pohon. Nah, besok seperti ini ya, kalau ada kegiatan contoh kita membuat logo Kanisius. Nah, ini teman-teman juga harus tahu bagaimana cara membuat logo Kanisius ya. Jadi kita saat praktek nanti akan Kak Yonas ajarkan teman-teman cara membuat logo Kanisius. Logonya kalau dilihat mudah. Ternyata saat mengerjakan logo itu tidak semudah yang teman-teman lihat ya. Walaupun kita cuma menggabungkan lingkaran, ada bentuknya segitiga, ada bentuknya linmas ya, ada bentuknya linmas. Nah, ini bisa kita buat menggunakan CorelDRAW ya. Logo Kanisius ini bisa kita buat menggunakan aplikasi CorelDRAW. Jadi sebenarnya mudah ya membuat aplikasi, membuat sesuatu, membuat logo atau membuat poster, membuat banner menggunakan aplikasi CorelDRAW. Oke, atau ada lagi yang mau bertanya? Atau teman-teman Kak Ines menjelaskan kecepatan ya. Nanti kalau menjelaskan terlalu lambat, waktunya habis cuma hanya mendengarkan saja, teman-teman nanti mau bercerita atau mau bertanya nanti tidak sempat. Oke, teman-teman adanya ini baru program CorelDRAW.
Nah, nanti bulan yang kedua, teman-teman akan belajar Photoshop ya. Jadi tidak cuma Corel Draw. Nah, kalau Corel Draw ini teman-teman belajar untuk membuat grafis ya. Grafis itu artinya kita membuat tulisan, membuat foto, membuat semuanya bisa menggunakan Corel Draw ya. Tetapi nanti ada satu lagi program yang namanya Photoshop. Ya, di sini ada program Photoshop. Teman-teman akan belajar Photoshop. Nah, Photoshop ini dari namanya saja teman-teman sudah tahu ya, ada penyebutan foto ya. Penyebutan foto di sini berarti teman-teman menggunakan media Photoshop untuk mengedit foto. Contoh saja ya, kita coba mengedit foto di sini. Tuh, semoga gambarnya bagus-bagus di sini. Oke, contoh saja ini. Nah, bagaimana teman-teman caranya nanti mengedit foto? Nanti menggunakan program Photoshop. Nah, di studio foto teman-teman nanti kalau saat mencetak foto di studio foto biasanya orang yang bekerja di studio foto mereka menggunakan aplikasi namanya Photoshop seperti ini ya. Bagaimana aplikasi ini nanti membuat wajahnya yang banyak banyak wajahnya itu yang hitam flek atau berjerawat. Nanti wajahnya flek atau jerawat dari wajahnya itu akan bisa dihilangkan. Nanti dibuat mulus. Nanti akan Kak Yonas ajarkan ya untuk pertemuan bulan yang ketiga ya. Jadi kita satu semester ini ada 2 program yang kita pelajari. Yang pertama adalah program Corel Draw, ya, ini program Corel Draw. Yang kedua adalah program Photoshop. Photoshop ini kalau teman-teman kelas 6 semester 1 juga sudah sempat dapat ya, tapi belum sempat praktek ya kita ya. Nah, ini fungsi dari program Photoshop. Di sini program Photoshop bagaimana kita bisa mengedit, menghilangkan background-nya. Teman-teman bisa menghilangkan background ini di belakang dari anak-anak yang lagi bermain ini. Nanti teman-teman bisa menggantikan dengan background hutan, background pantai, dan lain-lain. Itu ada caranya ya teman-teman ya. Oke, ini kita menghapus background. Ya teman-teman. Ini menggunakan program Photoshop. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Oke. Setelah itu teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Ini ada 2 program. Satu program Corel Draw, satu lagi program Photoshop. Jadi program ini digunakan oleh teman-teman semester yang kedua. Silakan teman-teman ada yang mau bertanya. Kita belum mulai praktek ya teman-teman ya. Masih minggu berikutnya. Ada yang mau bertanya? Silakan, siapa yang mau Ius. tanya? Kira-kira kapan ya bisa dapat filenya? Contoh, Ius mau minta filenya nanti diinstal boleh. Nanti saat teman-teman ingin filenya, programnya, teman-teman silakan WA saja, japri ke Kak Yonas ya. Nomornya Kak Yonas itu sudah ada di grup. Teman-teman japri, Kak, saya mau minta datanya. Nanti teman-teman jangan lupa membawa flash disk. Kak Yonas tidak punya flash disk untuk dipinjam ya. Jadi teman-teman membawa flash disk. Saat teman-teman sampai di rumah, teman-teman saat ingin menginstal, silakan boleh video call Kak Yonas langsung japri, boleh ya. Boleh video call atau boleh WA. Kak, bagaimana cara menginstal program Corel Draw? Nah, nanti di situ akan dipandu Kak Yonas ya. Jadi tidak mesti hari Jumat. Boleh teman-teman minta berkasnya, datanya itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, boleh teman-teman silakan. Jangan lupa membawa flash disk. Flash disknya itu kosongnya minimal 500 mega. Tidak boleh kurang dari itu ya. Jangan sampai flash disknya sudah penuh terus dibawa. Nanti datanya banyak yang terhapus. Oke, itu saja. Ada lagi yang ingin mau bertanya? Jadi silakan ya teman-teman yang menginginkan program Corel Draw, Kak Yonas di WA saja. Kak minta program Corel Draw. Nanti Kak Yonas akan berikan, kita bertemu di sekolah kapan ya. Saat teman-teman masuk kelas, misalnya masuk hari Senin, silakan Kak, saya hari Senin di sekolah. Nanti Kak Yonas ke sekolah, nanti Kak Yonas minta flash disk-nya, kemudian copy, Kak Yonas masukkan program Corel Draw di dalam flash disk teman-teman. Ya, seperti itu. Nanti teman-teman setelah selesai Kak Yonas memberikan lagi flash disk ke teman-teman. Nanti sampai di rumah teman-teman mencoba untuk menginstal aplikasi Corel Draw. Nanti dipandu atau dibantu Kak Yonas ya. Jadi kalian tidak sendiri menginstal aplikasi Corel Draw karena cukup susah teman-teman ya. Oke, ada lagi teman-teman? Ada yang mau bertanya? Silakan. Pio mungkin bingung dari tadi apa Nathan? Peter, bisa Peter? Bisa mendengarkan jelas?
Mikael, ada Galuh, ada Alin. Wah, ini Alin agak susah ya. Alin jauh ya rumahnya ya kalau kita praktik di sekolah ya. Oke, Dela Mas. mau tanya, Dela. Open mic tadi. Tapi kok Oke, suaranya nggak silakan. kedengeran ya? Atau Oh ya, diketik Dela, aja, silakan Dela. Dela bertanya. Nggak kedengeran ya suaranya? Coba diketik aja. Atau kamu bisa coba pakai headset. Oke, diketik saja boleh Dela. Teman-teman yang lain, silakan kalau misalnya masih bingung, diketik saja. Ya, kita menggunakan program CorelDRAW ya, teman-teman ya. Agak susah semester ini. Memang kemarin persyaratannya memang kalau mau ikut praktek TIK apa ekstrakurikuler TIK memang harus punya laptop atau komputer ya. Karena sebelumnya sudah Kak Yonas bicarakan dengan Bu Asmi materinya seperti ini dan itu memang harus minimal kita punya laptop ya. Walaupun teman-teman tidak punya programnya sudah Kak Yonas siapkan semua ya. Tinggal teman-teman memakai saja, tinggal menginstal saja ya. Siapa tahu tidak cuma hanya dipakai saat praktek TIK, ekskul TIK, tetapi nanti bisa dipakai oleh kakak-kakaknya kalian yang mau belajar CorelDRAW ya. Materi CorelDRAW itu banyak sekali di internet, teman-teman bisa belajar dari internet juga ya. Cara membuat poster, membuat banner, membuat pamflet itu di YouTube semua sudah disiapkan untuk disediakan untuk teman-teman. Oke, Dela mau bertanya. Dela tadi sudah sempat mau ngetik? Belum ya? Belum? Ya, nggak apa-apa kalau belum. Yang lain mau bertanya lagi silahkan. Nanti kita hari ini tidak usah panjang ya waktunya ya, karena kita tidak ada pembelajaran. Kita baru pengenalan program saja ya. Hari ini mengenal program semester 2. Ya teman-teman ya. Hari ini mengenal program. Ini Bu Asmi Bu Asmi masih di sekolah ya Bu Asmi ya. Bu Asmi rencananya mau nginap di sekolah, nggak apa-apa Bu, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada lagi. Mungkin cukup di sini Bu Asmi. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ataukah ada teman-teman yang baru bergabung? Yang baru bergabung, nanti Kak Ines akan jelaskan ulang kembali ya. Untuk semester 2, buat teman-teman yang baru bergabung, untuk semester 2 kita menggunakan aplikasi, nama aplikasi sendiri adalah CorelDRAW ya teman-teman ya. Oke, aplikasi CorelDRAW seperti ini. Kak, ini Dela tadi tanya, Iya, Bu. kalau pakainya yang 2018 boleh nggak? Karena saya punyanya yang 2018. Ini Yang maksudnya 2000 Corel Draw-nya ya? Atau apa ya, Dela ya? Iya, yang Corel Draw-nya kalau kalau yang 2018 gimana, Kak? Sudah ada, Dela ini? Halo, Kak Yonas? Iya, Kak Yonas suaranya hilang. Sebentar ya. Kak, yang Dela tadi gimana ya, Kak? Jawabannya apa? Boleh nggak pakai yang 2018? Nggak kedengeran, Kak, suaranya. Diketik aja. Boleh apa enggak? Bisa enggak?
Oke, jadi bisa ya menggunakan Corel Draw yang 2018. Oke, nah teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi sebelum kita akhiri nanti perjumpaan hari ini. Jadi Bu Asmi ingatkan lagi bahwa nanti Kak Yones dan Bu Asmi akan membuat Google Form untuk menentukan kira-kira kalian semuanya bisa datang nggak ke sekolah ketika akan ekskul TIK. Termasuk juga nanti mungkin di situ untuk pengisian jamnya juga nanti silahkan kalau sudah ada Google Form-nya semuanya mengisi supaya nanti bisa segera kita tindak lanjuti baiknya seperti apa. Ditunggu ya, jadi dipantau terus grupnya ekskul TIK. Nanti rekaman ini juga akan di-share di GC ekskul TIK. Itu, anak-anak masih ada yang mau bertanya? Ya, sudah bisa dengar ya Bu Asmi suaranya Kak Yonas ya? Sudah, Baik, mantap. tadi sempat putus. Baik Dela, untuk Corel Draw teman-teman, Corel Draw itu boleh teman-teman menggunakan yang 14, X4, ada yang Corel Draw X7, ada yang X2, ada yang 2017, ada yang 2018, ada yang terbaru sekarang X8 ya, ada X8 ya. Boleh teman-teman silakan, semua Corel Draw itu bisa dipakai di semua komputer atau laptop ya. Nanti Kak Yonas akan mencarikan aplikasi Corel Draw yang lebih mudah, yang bisa dipakai di semua komputer ya. Jadi nanti yang akan dipakai adalah Corel Draw 14 saja ya Bu Asmi ya. Karena kalau Corel Draw 17 itu kasihan laptopnya atau komputer teman-teman tidak akan bisa tidak bisa bagus dipakai untuk install ya. Itu saja. Oke, ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Ada yang masih bertanya silakan. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini. Ya, Pak. Ya, baik. Sudah tidak ada? Oke, terima kasih semuanya Bu Asmi. Hari ini kita pertemuannya sampai sekian dulu. Untuk pertemuan berikutnya kita sudah siapkan. Nanti kita akan selalu terhubung di grup ya, di grup WA ya. Atau di sini ada yang belum masuk grup WA teman-teman? Nanti silakan ketikkan di chat nomor HP-nya ya. Misalnya nomor HP sudah ganti. Semester kemarin nomor HP-nya pakai nomor HP punya mama atau bapak atau punya bapak atau ibu ya. Silakan nanti kalau misalnya teman-teman punya nomor sendiri, boleh mendaftarkan ya, mendaftarkan nomor sendiri untuk masuk di grup juga. Oke, seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini dulu Bu Asmi. Sudah tidak ada lagi yang bertanya. Oke, terakhir Kak Yonas ucapkan terima kasih. Tetap kita semuanya jaga kesehatan, karena kita sudah masuk semester 2, sudah persiapan untuk naik kelas lagi. Sebentar lagi teman-teman sudah naik kelas. Teman-teman yang kelas 6 juga sudah mulai lulus ya. Jadi, oke, untuk teman-teman kelas 6, Bu Asmi ya, tidak maksudnya teman-teman yang kelas 6 tidak misalkan ada waktunya untuk belajar nggak apa-apa kalau teman-teman tidak bisa mengikuti ekskul TIK ya. Karena kelas 6 itu materi pelajarannya sudah banyak sekali. Ya. Jadi kemarin sempat Kak Yonas bicarakan dengan Bu Asmi dan guru-guru yang lain, karena kelas 6 itu semester 2 sudah mulai sibuk. Misalkan teman-teman kelas 6 semester 2 ini teman-teman ingin tidak setiap minggu mengikuti ekstrakurikuler TIK tidak apa-apa ya, boleh ya. Boleh nanti izin saja. Oke ya, itu saja ya Bu Asmi ya. Gitu Bu Asmi, karena sudah semester 2, teman-teman yang kelas 6 itu sudah banyak waktu untuk dipakai untuk belajar. Sedangkan teman-teman kelas 4 dan 5 itu masih punya banyak waktu kita untuk belajar TIK ya. Oke, itu saja Bu Asmi. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya, kita tutup dulu dengan berdoa. Ya, Baik. oke. Ini share screen-nya mau ditutup atau enggak, Kak? Tutup saja Ibu. Oh iya, Yang share screen Kak Yunas. lupa Bu. Oke, baik.